Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Ulfa, salah seorang guru di SMA Negeri 1 Selimum dan saat ini sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini, saya telah menyelesaikan modul 1 dari pendidikan CGP Angkatan 7 dan selanjutnya saat ini akan melaksanakan aksi nyata saya yang merupakan bagian dari tuntasnya modul 1. Pendidikan adalah usaha sadar dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Upaya konkret dalam menjalankan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah dengan menanamkan budaya positif pada peserta didik. Banyak kegiatan ataupun program di sekolah yang dapat mendukung terwujudnya penanaman budaya positif. Hal paling mudah yang dapat dilakukan dalam menanamkan budaya positif adalah dengan membuat kesepakatan kelas dan sekolah. Kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah dapat membantu membentuk lingkungan kelas yang kondusif dan mendukung tumbuhnya budaya positif yang dibentuk secara bersama oleh siswa dan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada hari ini kita akan mencoba melaksanakan destinasi sudah diizinkan dari kepala sekolah karena beliau berhalangan hadir hari ini, maka acara kita pada hari ini akan dibuka oleh Bapak Zuli Ramadi sebagai Wakakur dan nanti akan dilanjutkan penyampaian materi modul 1 yang sudah kami pelajari sebagai bentuk diskriminasi kami kepada rekan-rekan guru semua oleh Bapak ini. Baik, langsung saja kita persilakan Bapak Zuli Ramadi. Pertama-tama, puji dan syukur kita selalu sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, sehingga masih dapat berhadir di sekolah kita yang tercinta ini, SMA Negeri 1 Selimum. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita senyumkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang merubah wajah dunia dari alam kedahiran ke alam yang bersyariat Islam, syariat yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Kepala Sekolah, kebetulan hari ini ada kegiatan dinas. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu semua rekan-rekan seperjuangan yang selalu setia dengan tugas kita, kewajiban kita yang kami hormati, kami banggakan. Terima kasih banyak kita sudah berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tidak lain tidak bukan kita samakan persepsi, ya, kita samakan pandangan terhadap dari beberapa guru di Aceh yang kebetulan sudah menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7. Kebetulan kemarin itu ada melakukan lomba karya, satukan pandangan, satukan persepsi, sehingga akan timbul satu poin
dilakukan di sekolah. Diseminasi modul pertama dari pendidikan KBP untuk membangun budaya positif di semua sekolah, ya, khususnya sekolah menengah atas termasuk juga SMA Negeri 1 Selimu. Cita-cita bersama itu akan tersampaikan. Untuk ini studi kiranya Bapak Deni Effendi dari Muhammadiyah Ulfa menyampaikan hasil dari yang memang sudah menjadi kesepakatan itu kemarin kepada kita semua, dan kemudian nanti ekses daripada itu selain untuk kita bersama juga penerapan yang dilakukan juga ke kelas masing-masing, sehingga semua komponen SMA Negeri 1 Selimu berkewajiban bertanggung jawab terhadap maju mundurnya, sukses tidaknya sekolah lembaga pendidikan kita tercinta ini. Diseminasi modul pertama dari pendidikan calon guru penggerak untuk membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Selimu atas nama Kepala SMA Negeri Selimu resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Doni Rahmadi. Baiklah, untuk sesi selanjutnya giliran saya sebagai salah satu CGP dari SMA Negeri 1 Selimu akan mempresentasikan apa yang sudah kami pelajari di modul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya Maria Ulfa MPDGR, salah satu CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Besar, akan mendefinisikan apa yang sudah kami pelajari, konsep-konsep yang sudah kami pelajari di modul 1 dari pendidikan guru penggerak. Kenapa harus kami definisikan? Harapannya apa yang sudah kami pelajari, sudah kami terapkan di sekolah, di kelas kami, dan nantinya akan kami impaskan kepada rekan-rekan sejawat lainnya, sehingga nanti kita sama-sama membawa perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah kita. Apalagi sekolah kita ini nanti ke depan akan menjadi sekolah penggerak angkatan 3. Nah, itu nanti kita akan sama-sama berkolaborasi untuk membangun budaya positif di SMA Negeri 1 Selimu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Jadi yang kita diseminasi pada hari ini adalah budaya positif. Sharing pada hari ini yaitu untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, maka ada beberapa pertanyaan pemantik yang perlu kita sepakati bersama supaya kita bisa mengetahui apa yang sudah kita terapkan selama ini dan apa nanti yang perlu kita buat perubahan yang lebih bagus lagi. Ini beberapa pertanyaan pemantiknya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, selama ini kita tentu berharap anak-anak itu disiplin dengan aturan-aturan yang sudah ada di sekolah atau di sekolah. Tentu untuk menerapkan kedisiplinan tersebut, kepatuhan anak didik kita tersebut, maka kita biasanya menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Benar Bapak Ibu? Ya. Jadi hukuman ini digunakan untuk mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dijadikan penguat untuk menumbuhkan kedisiplinan anak? Gimana Bu Emi? Tidak. Siapa yang setuju? Bu Doro setuju. Bu Doro setuju. Tentu Bu Emi punya alasan kenapa tidak, Bu Doro punya alasan kenapa tidak. Jadi sebelum kita menjawab lebih detail, kita lihat dulu pertanyaan keduanya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, apa yang terjadi kira-kira seandainya hukuman tidak ada, penghargaan tidak ada? Apakah disiplin yang sudah terbentuk ketika diberi hukuman dan penghargaan masih bisa terus berlangsung?
Bisa saja. Oke, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu untuk pertanyaan romantiknya. Kemudian ini materi yang akan kita bahas nanti. Materi yang akan kita bahas nanti dari modul 1 di pendidikan guru penggerak, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi dari manusia, kemudian kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti yang akan membawa terjadinya pembelajaran dengan paradigma baru. Berarti pembelajaran dengan pola pandang yang baru. Kita lihat di sini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang untuk berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensia. Ini berdiferensia di sini maksudnya tentu kita semua sudah kenal dengan karakteristik siswa kita. Gak ada yang sama. Semuanya berbeda. Mereka punya gaya belajar yang berbeda, kebutuhan belajar yang berbeda, karakteristik yang berbeda, background keluarga yang berbeda. Nah, itu semua sangat mempengaruhi proses pembelajarannya, sangat mempengaruhi perubahan pembelajarannya. Jadi, makanya perlu kita membuat pembelajaran berdiferensia. Artinya, pembelajaran yang disajikan sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi, kita tidak bisa mengcover satu pembelajaran untuk semua kebutuhan anak yang berbeda-beda. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas satu persatu. Selanjutnya, ini perubahan paradigma. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan romantik tadi. Coba kita lihat sama-sama kegiatan ini untuk membangun atau menjawab pertanyaan romantik tadi. Ini pertanyaannya, jika si A dan si B mereka adalah teman, kemudian ada kertas itu dianggap sebagai benda yang berharga dari si A. Kemudian si A ini akan menggenggam benda berharga tersebut, sedangkan si B mencoba untuk mengambil atau merampas, boleh secara halus, boleh secara kasar, apa yang berharga yang dimiliki oleh A. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan si A? Apa yang dilakukan si B? Yang punya benda berharga dari si A? Iya, si A akan mempertahankan apa yang berharga bagi dia, dan si B juga akan berusaha untuk merebut, ya kan? Akan berusaha untuk mengambil. Tapi jika si A tidak berkeinginan untuk memberikan apa yang dia pertahankan tersebut, bisa nggak diambil oleh si B? Nah, itu artinya kontrol seseorang itu berada pada siapa? Iya, kontrol seseorang itu berada pada diri dia sendiri. Begitu juga dengan siswa. Ketika kita membuat aturan, dia patuh atau tidak dengan aturan tersebut, itu kontrolnya pada diri dia sendiri, bukan pada orang lain, bukan pada guru. Itu contoh yang mendasarinya. Bagaimana kontrol dari orang lain? Contohnya itu yang seperti yang kita bahas tadi adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan efektif jika jangka pendek, tapi tidak akan mampu menumbuhkan karakter pada siswa sendiri karena dia tidak sadar akan pentingnya kedisiplinan tadi. Ketika dia sudah paham kedisiplinan itu memang penting untuk dia sendiri, maka dia akan muncul motivasi dari dalam diri dia sendiri. Nah, itu nanti yang akan membentuk karakter anak tersebut menjadi disiplin. Nah, jadi kesimpulan dari ilustrasi tadi adalah ini yang dulunya terjadi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara guru mengontrol murid? Yaitu dengan cara memberi hukuman dan penghargaan tersebut. Ya kan, kalau tidak diberi hukuman dan penghargaan, otomatis siswa akan lolos. Dia akan bebas dengan apa yang dia yakini menyenangkan, nyaman bagi dia akan lolos kalau tidak ada kontrol dari guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dengan menggunakan karakter, dapat menguatkan karakter. Jadi ketika misalkan anak-anak melakukan sebuah kesalahan, otomatis dia akan dapat kritikan dari teman-temannya, judgement dari guru-gurunya, sehingga nanti akan dia akan merasa bersalah. Dan apakah itu akan dapat menguatkan karakter?
yang kita bayangkan selama ini, hal itu mampu menguatkan karakter. Apakah ilusi kita itu tepat? Nanti kita lihat. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti tadi, pemberian hukuman tapi bukan hukuman fisik, tapi hukuman yang mengandung pembelajaran. Apakah itu efektif? Nanti kita lihat lagi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita menganggap bahwa guru punya hak untuk memberi tekanan kepada siswa ketika siswa itu melanggar aturan-aturan sekolah. Kalau kita biarkan, otomatis nanti akan lebih merajalela begitu. Jadi apakah seperti itu tepat? Silakan Pak Nazar. Baik, ini yang dikatakan dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif nanti akan muncul ketika kita dapat ada kontrol, kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh siswa, baik itu mematuhi tata tertib maupun pelanggaran, itu mereka punya tujuan sendiri. Nah, tujuan itu yang perlu kita luruskan. Karena itu tugas guru itu adalah menuntun. Tugas guru itu adalah menuntun. Nah, sebenarnya apa itu disiplin positif? Nah, disiplin di sini adalah makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kepatuhan dituntut harus patuh dengan disiplin ini. Berarti patuh berarti ada pemaksaan di sini, makanya muncul ketidaknyamanan. Kemudian ini Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau adalah Bapak Pendidikan, dan filosofi pemikiran beliau tentang pendidikan ini sedang digalakkan pada kurikulum Merdeka, di mana siswa itu, pembelajaran itu, pendidikan itu menuntut, bukan menuntut. Jadi setiap siswa itu sudah memiliki kekuatan dari dia sejak lahir. Tinggal kita mengarahkan kemana dia bakatnya itu kemana. Kita tidak bisa mengajarkan burung untuk berenang, tidak bisa mengajarkan ikan untuk terbang, karena setiap makhluk itu sudah punya terlahir dengan kekuatan kodratnya. Jadi bagaimana kita menuntun sebagai pendidik, menuntun supaya anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan kekuatan kodratnya, bukan paksaan dari kehendak kita sebagai guru, sebagai orang tuanya. Nah, untuk mewujudkan itu maka diperlukan disiplin positif, yaitu suatu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kalau disiplin yang di awal tadi itu pemaksaan, ya kan, keharusan untuk kepatuhan. Tapi di sini kalau disiplinnya disiplin positif, yang dituntut itu adalah kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman. Berarti pemberian penghargaan atau hukuman untuk mematuhi tata tertib yang sudah ada itu akan membawa siswa itu tidak muncul motivasi intrinsik untuk berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya di sini bisa kita lihat ada teori motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi perilaku manusia, di mana teori ini menyatakan bahwa manusia itu melakukan sesuatu, bertindak, ada motivasinya. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Yang kita harapkan untuk membangun budaya positif di sekolah kita ini adalah munculnya motivasi internal. Ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan disiplin positif. Bagaimana yang motivasi eksternal? Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pemberian hukuman untuk mendapatkan kepatuhan anak didik kita itu merupakan motivasi eksternal. Kenapa? Karena
bebas lagi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini penghargaan. Jadi anak-anak akan termotivasi untuk patuh ketika ada penghargaan tersebut karena mengharapkan penghargaan. Dan hal itu nanti akan memunculkan motivasi eksternal juga, bukan dari dia sendiri, tapi karena adanya penghargaan tadi, mengharap penghargaan. Ketika tidak ada penghargaan, maka bisa jadi nanti tindakannya itu bisa lebih parah dari sebelumnya. Kemudian yang diharapkan itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri ketika peserta didik itu paham akan pentingnya disiplin positif tersebut bagi dirinya sendiri. Maka itu nanti akan muncul motivasi internal, motivasi dari dalam diri dia sendiri. Oke, selanjutnya ini yang mendasari perilaku manusia itu selain motivasi tadi juga ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita ketika mengajar dalam kelas, mungkin kita bisa merasakan kenapa di kelas A, di kelas B berbeda, atau misalkan guru A di kelas yang sama dengan guru B di kelas yang sama. Itu yang terjadi pada anak-anak dalam menghadapi pembelajaran tersebut berbeda. Kenapa? Karena kebutuhan ini. Misalkan untuk bertahan hidup, kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk bertahan hidup, dia akan berperilaku baik ketika kebutuhannya itu terpenuhi. Begitu juga kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia merasa gurunya menyayangi dia, diterima oleh gurunya dengan segala kekurangan dia, maka dia akan respeknya juga akan berbeda karena kebutuhan ini tercukupi. Kemudian penguasaan, bagaimana cara siswa menerima proses pembelajaran, bagaimana cara dia menguasai pembelajaran, itu juga akan berpengaruh bagaimana perilaku dia. Kemudian kebebasan, siswa itu tidak akan mau dikekang. Siswa itu sebagai manusia, dia tidak mau dikekang, dia punya kebutuhan untuk kebebasan. Maka bagaimana cara kita menuntun, mengikuti apa gaya belajarnya dia itu seperti apa. Kemudian kesenangan. Nah, disinilah kita bagaimana cara guru itu mampu menjadikan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal itu dengan pemberian hukuman dan penghargaan. Kenapa? Hukuman itu dapat menyakiti, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, muncul menjadi rendah diri. Ini hal-hal negatif yang muncul ketika menumbuhkan disiplin dengan cara memberi hukuman. Sedangkan memberi penghargaan tidak efektif. Kenapa? Karena dia memaksa merusak hubungan. Jadi anak-anak yang tidak dapat penghargaan akan merasa iri. Kemudian ketika tidak ada penghargaan, anak tersebut bisa marah juga. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem merangkul, merampas hak untuk menghargai diri. Ada dia cuma menganggap asal sudah melaksanakan disiplin sekedarnya, yang penting dapat penghargaan, seperti itu. Ini hal-hal negatifnya. Kemudian ada juga konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan pemberian konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, untuk menemukan konsep restitusi yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa menemukan disiplin positif itu dengan konsep restitusi. Jadi ada 3 tahapan restitusi. Jadi kita ketika menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu dengan langkah-langkah restitusi. Jadi yang pertama sekali itu kita harus mampu menyiapkan bagaimana menemukan kesadaran siswa itu seperti apa. Jadi misalkan ini, ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus menyatakan dulu bahwa identitasnya itu di mana. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu kita tekankan terlebih dahulu. Bahwa ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia tidak
sudah disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi dengan tahapan-tahapan seperti itu akan muncul kesadaran dari dalam diri dia sendiri, apakah hal yang dilakukan itu benar atau salah. Jadi nanti otomatis dia akan terbiasa untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri, dan kita usahakan nanti konsekuensinya itu akan muncul dari dalam diri dia. Oke, Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini beberapa tindakan guru ketika menghadapi permasalahan siswa, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan ini beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, jadi nanti kita akan melihat di sini apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi ya. Kita tentukan bersama apakah ini hukuman atau konsekuensi supaya kita bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ketika siswa kita yang terlambat, jadi kita memberi ganjaran seperti ini, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Kita meminta siswa untuk mencatat di dalam buku 100 kali saya tidak akan terlambat lagi ketika dia terlambat. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis ketika tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOG, pelajaran olahraga. Ini hukuman atau konsekuensi? Di pelajaran PJOG. Konsekuensi ya. Kita lihat. Ini ada 3 konsekuensi, 4 hukuman. Jadi dari soal ini
Kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, tapi juga harapan murid terhadap guru serta harapan guru dan murid terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Kesepakatan kelas disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Adapun tujuan dibuatnya kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah adalah untuk menumbuhkan nilai positif yang kemudian akan menjadi budaya positif bagi siswa. Selain itu, kesepakatan kelas yang dibuat khusus pada mata pelajaran IPA Biologi ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian sikap. Keyakinan kelas juga akan membuat proses pembelajaran khususnya pada pelajaran IPA Biologi menjadi lebih kondusif dan maksimal. Tolak ukur keberhasilan tindakan aksi nyata ini adalah terbentuknya kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah beserta dengan segala konsekuensi yang akan dilaksanakan jika kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah yang telah disepakati bersama ini dilanggar, baik oleh siswa maupun oleh guru.
dua orang teman kalian sudah mengelompokkan masing-masing harapan kalian. Yang paling banyak di sini yang mana? Disiplin. Masalah disiplin, ya kan? Berarti kalau itu harapan yang paling banyak, berarti selama ini itu yang paling sering dilanggar. Jadi itu PR besar untuk kelas ini. Jadi kesepakatan kelas kali ini semoga nanti ketika sudah kita rumuskan bisa kita laksanakan bersama-sama ya. Di sini juga sudah ada beberapa kesepakatan untuk konsekuensinya apa. Nah, dari kesepakatan kelas yang sudah kalian munculkan ini, sekarang dari kesepakatan kelas ini nanti ada nilai-nilai kemanusiaan yang harus kalian kembangkan sehingga nanti kemanapun kalian berada, nilai-nilai kemanusiaan itu yang tetap muncul. Itu yang diharapkan itu muncul nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kira-kira untuk yang kelompok pertama ini nilai kemanusiaannya apa? Hal yang baik yang muncul dari ini apa? Dapat membagi waktu. Nah, itu masuk mana? Tepat waktu, datang tepat waktu, piket tepat waktu, itu masuk. Ya, nilai kemanusiaan yang pertama ini adalah kedisiplinan. Ini diharapkan nanti ke depan siswa di kelas ini semuanya bisa ada nilai-nilai kedisiplinan. Kalau di sini masalah kedisiplinan waktu, nanti di tempat lain akan berkembang menjadi kedisiplinan yang lebih luas, muncul kedisiplinan positif nanti. Nah, kalau yang kedua ini tentang apa? Ketertiban. Fokus tentang fokus dan aktif dalam pembelajaran. Itu masuk mana? Semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Lebih umum lagi. Tertib. Lebih umum lagi. Kalau dalam pembelajaran apa? Nilai apa dalam pembelajaran sehingga membuat kalian itu menjadi nyaman, fokus dalam pembelajaran apa? Apa? Kenyamanan di lingkungan belajar. Kenyamanan, keamanan. Pokoknya hal-hal yang membuat nyaman ya, yang membuat kalian itu menjadi tenang dalam proses pembelajaran. Ini nilainya, kenyamanan, keamanan. Kemudian yang ketiga adalah tentang kelengkapan atribut sekolah. Mulai dari seragamnya lengkap sesuai dengan yang sudah dijadwalkan oleh sekolah, mulai dari atribut-atributnya, sepatunya, aksesorisnya, kayak dasi, kopi dan sebagainya. Itu masuk mana? Kerapian. Kan kalau rapi, nyaman kan dilihatnya kan, enak dilihatnya. Kemudian yang selanjutnya ini tentang menjaga lingkungan bersih, piketnya bekerja sesuai dengan jadwal. Itu tentang ya, tentang nilai-nilai kebersihan. Kemudian tentang selalu kompak, kemudian saling menghargai, menghormati, saling membantu, itu masuk Kerjasama. ya, kerja sama, saling menghargai, lagi kolaborasi. Kalau sudah tidak ada yang ribut-ribut lagi, terasa aman ya, keamanan. Jadi tidak muncul pemicu untuk terjadi bentrok di kelas ini. Tidak ada yang bully, tidak ada yang terjadi bully. Nah, ini nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan yang akan kita kembangkan melalui kesepakatan kelas yang sudah kita rumuskan bersama. Nah, di sini
sebelum kita tempel di gelas, ini kita tanda tangan dulu. Kita tanda tangan dulu. Yang mewakili siswa kita minta ketua kelas ya. Ketua kelas yang mewakili siswa, silakan ketua kelas. Sebelah sini. Nah, ini untuk siswa kelas 10 IPA 1 kita sudah berhasil merumuskan kesepakatan kelas dan konsekuensinya sudah ditandatangan. Berarti nanti ini sudah sah. Tepuk tangan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran SAG MPD, Kepala SMA Negeri 1 Selimung, menyatakan sangat mendukung aksi nyata yang telah dilakukan oleh guru kami, CGP, Ibu Maria Ulfa, MPDGR, dan Bapak Dedi Effendi, SPDI, dalam memprakarsai perumusan kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah untuk membentuk budaya positif di SMA Negeri 1 Selimung. Tentunya sudah menjadi hal yang harus kita pikirkan bersama untuk menjadikan pembiasaan positif sehingga bisa tumbuh dan tertanam secara sadar dilakukan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah. Dalam hal ini khususnya pendidik, pembiasaan positif tersebut terbentuk dari disiplin positif yang tujuan akhirnya terbiasa, tertanam dan terbentuk budaya sekolah. Budaya yang akan menjadi kekhasan sekolah SMA Negeri 1 Selimung. Budaya positif tersebut bertujuan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang disiplin dan bertanggung jawab dalam mewujudkan penyusunan keyakinan kelas yang harus diikuti oleh peserta didik. Hal ini terus digalakkan agar budaya positif melalui pembiasaan bisa mengakar dan nantinya akan terus diterapkan di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Selimung dan bisa diterapkan kepada semua warga sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu CGP, semoga ini bisa terwujud hendaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juni Hiramah di SPD, Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Selimung. Sisi daripada budaya positif yang diarahkan tadi, saya sangat mendukung sepenuhnya. Kenapa? Memang sebelumnya itu di setiap sekolah ada aturan atau tata tertib yang memang sudah kita terapkan pada siswa. Hanya saja bisa kita lihat efek daripada tata tertib yang kita buat itu belum maksimal. Sesuatu keyakinan baru yang dibuat berdasarkan segitiga restitusi itu bisa kita lihat efek pada siswa. Dia akan sadar sendiri bagaimana mematuhi keyakinan yang memang sudah kita sepakati di Indonesia. Jadi saya sangat mendukung sepenuhnya atas sosialisasi yang memang sudah dilakukan tadi. Terima kasih. Aksi nyata yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak Maria Ulfa dan Dedi Effendi dalam merumuskan kesepakatan kelas dan sekolah telah mengubah fokus saya dari memaksimalkan pencapaian target kurikulum menjadi berfokus pada pembentukan karakter peserta didik dalam menunjang proses pembelajaran dengan membangun budaya positif dan lingkungan positif untuk efektivitas pembelajaran yang lebih bermakna. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, maka butuh komitmen seluruh warga sekolah, baik guru maupun siswa, untuk mematuhi semua kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah tersebut agar terwujudnya disiplin positif dan bermakna akan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Aksi nyata yang telah dilakukan oleh calon guru penggerak Ibu Maria Ulfa dan Bapak Dedi Effendi dalam merumuskan kesepakatan kelas dan sekolah telah menyadarkan saya bahwa selama ini kita hanya fokus pada penyebab permasalahan yang timbul, bukan pada masalahnya secara langsung. Jadi ada kemungkinan masalah yang sama akan muncul kembali. Melalui aksi nyata yang dilakukan oleh kedua calon guru penggerak, kami dalam membuat kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah dengan melibatkan guru dan siswa, maka nilai-nilai positif suatu sekolah akan kembali dapat ditumbuhkan dan berkembang menjadi budaya positif. Karena pembiasaan positif dilakukan karena adanya kesadaran hati untuk melaksanakan kebiasaan positif atau motivasi intrinsik diri. Sebagai seorang siswa, saya sadar bahwa adab adalah yang utama. Berdasarkan kegiatan menyepakati keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kami lakukan, salah satu langkah untuk membentuk siswa yang beradab adalah melalui disiplin positif yang dapat dikembangkan dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kami sepakati bersama menjadikan kami sosok yang lebih bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah kami rumuskan bersama dan sadar akan konsekuensi yang akan kami terima jika melanggarnya.
Saya selalu teringat pesan guru saya bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Melalui kegiatan ini, kami jadi semakin paham pentingnya disiplin positif untuk tumbuh kembang kami menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang telah kami sepakati bersama telah memotivasi kami untuk menciptakan budaya positif dan lingkungan belajar yang positif di SMA Negeri 1 Selimut.